Salam, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Reminiscere pada hari ini terambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5, ditambah dari ayat 13 sampai ayat 17, dikatakan demikian. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal-hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya kuperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang janjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kuperanakan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, perlu kita pahami bahwasanya pokok teologi, penekanan utama, saraf pemahaman terhadap Allah dalam kitab Roma yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah kebenaran, benar, dibenarkan. Tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang berlaku adil. Semua sudah berdosa oleh karena dunia ini penuh dengan dosa. Tapi Allah datang dalam nama Yesus membenarkan semua umat manusia, sehingga mereka layak menjadi benar, sehingga mereka menjadi layak berlaku dan berbuat dan mereka yang adil. Karena itu kita umat manusia perlu mengimani Dia yang membenarkan kita itu. Perlu mengimani Dia yang memberikan keadilan itu di dalam hidup kita ini. Pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus sekaliber yang sedemikian hebatnya ketika itu? Kaliber ilmu teologinya, kaliber imannya, kaliber semua kehidupannya yang terkait dengan kitab suci, khusus Yahudi dan Kristen, menekankan soal benar dan pembenaran itu. Saudaraku yang kekasih, mengapa Paulus mengangkat Abraham sebagai orang yang dibenarkan? Bukan karena perbuatan, tapi karena imannya. Bukan karena melakukan tuntutan hukum Taurat, tetapi justru karena iman percayanya. Saudaraku yang kekasih, ketika itu orang-orang yang ada di kerajaan Romawi menjadi pusat pemerintahan, pusat politik, pusat ekonomi, pusat administrasi. Ternyata ada banyak
orang Yahudi, dan banyak juga orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Mereka ini berlomba-lomba berkiprah mau menyampaikan iman percayanya, iman percaya keyahudian, mau berkiprah kemana-mana, memasuki masyarakat kemana-mana, ke subsektor kehidupan, subsektor sosial, subsektor ekonomi dan yang lain-lain. Demikian juga dengan orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Mereka masuk kepada orang Yunani, kepada orang penduduk setempat asli, dan mereka juga masuk kepada orang Yahudi yang belum Kristen. Dan ternyata sangat drastis perkembangan iman percaya orang Kristen. Ternyata sangat terbelakang kehidupan jumlah dari orang-orang Yahudi dibanding dengan pertumbuhan iman yang dalam Kristus, sebagaimana yang telah disampaikan oleh yang percaya sebelum-sebelumnya kepada Kristus Tuhan kita. Karena itu tokoh-tokoh ketika itu di antara dua yang bersengketa, yang pada hakikatnya bersaudara ini saling memburukan, saling mencaci, saling menjatuhkan dengan yang lain-lain, sehingga muncul kebingungan bagi orang banyak. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Apakah kita ini benar? Apakah kita yang salah? Dikatakan firman Tuhan oleh Rasul Paulus, memang semua telah berdosa, memang semua salah, tidak ada yang benar. Tapi kita semua memperoleh pembenaran dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Dan kamu hingga masa kini, jemaat masa kini perlu meresponi pembenaran yang dari Allah itu. Dalam kaitan itulah, untuk menguatkan iman percaya orang ketika itu, Rasul Paulus mengadopsi gaya kehidupan nenek moyang orang percaya, nenek moyang orang-orang dari suku ke suku, marga ke marga, generasi ke generasi orang Yahudi, yakni Abraham. Abraham yang dibenarkan oleh karena imannya, bukan karena hukum Taurat, bukan karena perbuatannya, tapi semata-mata oleh karena iman percayanya kepada Allah Bapa di sorga. Dan kini Rasul Paulus mengatakan bahwa iman kita itu adalah lewat Yesus Kristus. Pembenaran itu dilakukan oleh Allah lewat Yesus Kristus. Bahwa kita orang berdosa di dunia ini memperoleh pembenaran lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan lewat sunat atau perlakuan sunat. Bukan karena lewat kesalehan melakukan tuntutan hukum Taurat. Tapi semata-mata karena beriman kepada Allah lewat Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa pembenaran itu. Dibenarkanlah kita dan kita bisa hidup bersama Allah lewat Yesus Kristus kekal selama-lamanya di sorga. Amin, kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang memperkuat hati pikiran iman percaya kami menerima Kristus yang membenarkan kehidupan kami. Jadilah demikian, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.